dan sanak ombudsman. Buka Mbak. Ketemu lagi dengan kita bincang santai. Bersama Jadi siapa bincang. nih, Mbak Ita? Kita hari ini ada bintang tamu satu. Satu ya? Satu. Tapi Satu ini aja mewakili nih seluruh asisten Kalsel ini sebenarnya. Ya, perkenalkan Mas, siapa, Silakan dari mana? diperkenalkan diri dulu. Atau dari ini sponsornya terpaksa ditutup Mas, tidak boleh kita lihat kan Mas. Oke. Silakan diperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Ahmadi, asisten pemeriksaan laporan di Ombudsman Kalsel. Gitu. Silakan. Oke, baik. Mas Maul ya. Iya. Dipanggilnya Mas Maul aja ya. Oke, Mas Maul. Hari ini kita mau membahas soal partisipasi masyarakat di Ombudsman. Nah, setahu Mas Maul nih Mas, di Ombudsman ini adalah bentuk partisipasi masyarakat nih ke Ombudsman. Partisipasi masyarakat ke Ombudsman ya. Mm. Jadi yang saya tahu di Ombudsman itu kita selalu mengupayakan juga keterlibatan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Jadi tidak hanya terhadap Ombudsman sendiri, tetapi juga berkenaan dengan seluruh pelayanan publik yang ada di khususnya di Kalimantan Selatan. Yang pertama misalnya dalam konteks partisipasi masyarakat, kami sering melaksanakan kegiatan Ombudsman Goes to Campus, Ombudsman Goes to School, yang mana itu kami juga menjaring beberapa informasi terkait bagaimana potret pelayanan publik di Kalimantan Selatan dan bagaimana harapan mereka terhadap pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Hal yang lainnya misalnya terkait dengan penyelenggara layanan publik selain di luar Ombudsman ya. Dalam beberapa kesempatan kami juga mengingatkan kepada penyelenggara layanan, instansi-instansi penyelenggara layanan publik itu agar dalam memberikan pelayanan publik, dalam menyusun SOP, dalam melakukan penetapan standar pelayanan publik, mereka juga melibatkan masyarakat dalam mulai dari penyusunan sampai dengan melakukan public hearing. Karena bagaimanapun apa yang mereka susun itu pasti akan bersinggungan langsung dengan masyarakat dampaknya. Jadi sangat penting untuk melibatkan masyarakat. Oke, nah Mbak Reni ini, Bunda Reni namanya, soalnya dari episode ketiga ini bergabung sebagai host tempat kita. Jadi tadi Bunda Ya, Reni, bujur. Parmas itu lain partisipasi mas-mas. Bukan lah, dikira tadi karena ada mas-masnya satu Iya, dikira soalnya. tadi partisipasi mas-mas. Iya, ternyata di antara mbak-mbak, partisipasi masyarakat. Iya. Partisipasi Bunda Ai. masyarakat ya. Nah, ada lagi anak piantak ini. Nah, jadi Jerpian tadi lah partisipasi masyarakat itu dari awal pelibatan penyusunan standar, evaluasi sampai dengan pengawasan. Iya. Nah, kalaunya dalam tahap pengawasan nih, biasanya Mas di Ombudsman ini kayak apa bentuk partisipasi masyarakatnya? Apa kayaknya bisanya hanya ngedumel kajar kita itu mengeluh tapi kada wani melapor, atau kayak apa biasanya sikap-sikap masyarakat kita nih orang Banjar kayak apa kisahnya? Ya, kalau ya bukan cuma di Kalimantan Selatan, bukan cuma di Banjarmasin orang Banjar misalnya, tapi rata-rata masyarakat kita ini kalau menemukan suatu layanan publik yang kurang bagus, biasanya malah curhatnya di medsos atau iya. jadi status Netizen lagi jadinya nih di kisahnya. medsos misalnya. Biar viral lah kisahnya Ya, lah. Jadi kadang hal-hal tersebut kadang-kadang bisa viral sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti dan efektif. Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya yang memasang status tadi itu juga bukan orang yang bukan influencer, kadang Iya. juga nggak ada juga yang memperhatikan. Kadang berdampak lah Jadi nggak bahasanya berdampak lah. apapun. Atau misalnya Jadi makan hati lah. iya, atau misalnya ketika ada satu masalah pelayanan publik, demo, bukan menyalahkan demonya, tetapi kita juga perlu tahu bahwa sebenarnya pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik itu juga bisa loh kita kritik melalui melalui mekanisme pengaduan. Iya, iya. Apakah itu melalui mekanisme pengaduan di internal instansinya sendiri, atau kalau memang tidak pernah digubris, masyarakat juga punya hak untuk menyampaikan pengaduan ke ombudsman.
Seperti itu. Jadilah partisipasi masyarakat ini harusnya sudah ada wadahnya lah kalau dalam Betul. pelayanan publik lah. Kada usah curhat-curhat di media sosial aja Betul. daripada makan hati. Lebih baik dan sanak ombudsman ini amunnya hendak curhat soal pelayanan publik di media yang sudah disediakan. Iya. Ya, betul. Nah nih pengalaman pian Mas Maulana terkait keterlibatan masyarakat nih kan biasanya tadi sampaikan ada ombudsman Goes to Kampus. Iya, tadi ada Goes to School, Goes to Kampus, Jar. Nah selama ini kayak apa bentuknya itu Mas Maulana, edukasi kah atau kayak apa kisahnya tadi? Ya, intinya kita memperkenalkan kepada masyarakat khususnya di kalangan mahasiswa, pelajar bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan publik itu juga punya hak ketika menerima layanan itu punya hak. Oh iya. Bukan hanya sekedar ketika menerima layanan lalu ya udah karena saya sebagai penerima layanan ya sudah harus pasrah dengan layanan apapun yang diberikan. Nah, tidak seperti itu. Tapi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik mereka juga punya hak. Edukasi lah. Salah satu haknya adalah ketika mereka mendapatkan pelayanan publik yang tidak baik, maka mereka juga punya hak untuk menyampaikan komplain atau menyampaikan keluhannya tadi kepada instansi penyelenggara layanan publik. Nah, disinilah fungsi atau salah satu pintu masuknya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Jadi partisipasi masyarakat nih bisa berpartisipasi mengawasi lah tadilah, bisa berpartisipasi untuk melaporkan atau menyampaikan kritik dan saran tadilah. Ataupun dalam konteks ketika mereka instansi penyelenggara layanan tadi melakukan penyusunan standar pelayanan untuk bisa memberikan masukan. Oh, berarti boleh nih masyarakat dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan. Betul. Kayak apa tuh biasanya kalau kita hendak umpat terlibat di situ? Ya, Dan anak 4 juga kah? Hendak kayak juga. Nah, anak 4 juga aja, 4 terlibat juga aja. instansi penyelenggara layanan publik itu kan ketika mereka menyusun standar pelayanan, mereka harus melibatkan masyarakat melalui apa? Bisa melalui public hearing. Public hearing nih bahasa Public hearing ini apa Hiring-hiring. ya? keluar lah. Hiring-hiring. Dihir-hir-hir. Mendengar bagaimana pandangan dari masyarakat pengguna layanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh si penyelenggara layanan. Iya. Nah, karena masyarakat ini adalah pengguna layanan, sehingga kebijakan tadi otomatis itulah yang akan dirasakan langsung oleh si pengguna layanan. Kalau menurut masyarakat ada yang kurang pas atau kurang efektif atau dirasa memberatkan, nah itu bisa disampaikan ketika momen public hearing tadi lah. Public hearing lah. Nah, public hearing Public namanya hearing dan apa sana kai kalau hendak umpat partisipasi. Masih betul. Anak 4 kayak Bu Ita kan sekalian aja kita bergabung ya kalau yang mana anak penyusunan standar. Nah, apa nih kira-kira public hearing. Nah, biasanya dalam tahap penyusunan yang sudah disusun nih Mas Maulana bisa lah biasakan kayak prosedurnya tadi karena masyarakat merasa ribet nih. Masyarakat memberikan masukan berarti itu kawal lah sebujurnya lah. Bisa, tetapi memang ada batasannya. Misalnya dalam hal prosedurnya menurut masyarakat terlalu lama nih suatu layanan. Tapi itu juga harus dipertimbangkan juga dari kemampuan si penyelenggara layanan. Harus ditakar juga kemampuannya. Jangan sampai karena ada keluhan dari masyarakat prosedurnya terlalu lama prosesnya, maka kemudian dipercepat tanpa memperhatikan berapa SDM yang akan mengerjakan, sehingga malah nanti jangan sampai terjadi standar pelayanan yang sudah ditetapkan malah akan lebih sering dilanggar oleh instansinya sendiri karena standar yang disusun itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya kayak gitu. Jadi itu kemampuannya juga harus diukur, ditakar seperti itu. Jadi istilahnya ekspektasi masyarakatnya harus disesuaikan non realita kemampuan sumber daya manusianya lah gitu. Nah, itu kira-kira Bu Ita jangan sampai kayak kita nih angan-angan berdulu ke jurang kemampuannya kada. Berarti amun menyusun standar pelayanan ini masyarakat pemerintah ini harus melihat kemampuan jualan tadi lah. Betul. Amun nyajar pemerintah, kada mampu mengulahakan yang kayak ini modelnya akrilik aja orang. Akrilik yang kayak amun kita nih lah. Ini nah, akrilik jar. Karena kawajar nah kayak apa tuh boleh lah jadinya. Iya, kayak apa? Berarti kan ada apa-apa lah. Mengulah standar pelayanan yang sederhana aja. Ya, kan ada standar pelayanan itu sebenarnya adalah hal-hal yang paling minimal yang harus dilakukan oleh si instansi penyelenggara. Maka instansi penyelenggara layanan tadi itu mereka harus tahu
seberapa batasan kemampuan mereka sebelum itu nanti akan diterapkan. Kalau perlu itu harus diuji juga setelah Uji publik lah ya. ini ada standar pelayanan yang kami tetapkan. Sebelum ditetapkan, maka coba dong kita terapkan, kita mampu nggak menjalankan ini sesuai dengan yang Ada kita tolak ukurnya, sepakati ini, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan masalah partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik lah. Adalah, Mas, kita ini membuka partisipasi masyarakat dalam Khususan gitu lah. ranah ombudsman. Nah, Khususan kira-kira Dalam masyarakat ombudsman, ini bisa berpartisipasi di ombudsman ini sebagai apa? Awal lah kira-kira. Oke. Sebenarnya banyak hal ya. Salah satunya bisa bergabung, misalnya ada kelompok masyarakat yang menjadi pemerhati pelayanan publik. Nah, itu bisa mereka silakan mereka misalnya kemudian kalau menemukan hal-hal yang bermasalah terkait pelayanan publik, keluhan-keluhan pelayanan publik, nah itu bisa disampaikan ke ombudsman. Tapi dalam konteks partisipasi masyarakat itu memang tidak hanya sebatas itu. Masyarakat tadi tidak harus masuk ke dalam satu kelompok lembaga tertentu, tetapi harus tanpa masuk ke lembaga tadi itu sebenarnya tinggal dioptimalkan aja bahwa mereka itu sebenarnya punya hak dalam pelayanan publik. Yang perlu disadarkan adalah saat ini memang masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa sebenarnya mereka punya hak. Nah, maka kalau di ombudsman sebenarnya partisipasi masyarakat itu lebih ke arah bagaimana mengaktifkan kesadaran masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa mereka punya hak dalam pelayanan publik, dalam memberikan masukan kepada penyelenggara, dalam memberikan merespon ketika mereka diberikan pelayanan publik yang tidak baik. Nah, itulah yang perlu kita bangkitkan lah, kita sadarkan masyarakat agar masyarakat tahu haknya, tempat penyalurannya kemana, kalau misalnya tidak direspon bagaimana, termasuk bagaimana misalnya satu keluhan pelayanan publik tadi tidak direspon oleh instansi penyelenggara, maka bisa disampaikan juga ke ombudsman. Nah, seperti itu. Nah, konteksnya kalau terkait dengan bagaimana sih parmasnya di ombudsman seperti itu. Parmasnya di Baik, ombudsman. Mas Maul, ini di depan kita sedang warawiri banyak orang nih dari tadi Iya, warawiri. warawiri ini penonton kita nih Penonton salah kita satu nih banyak mas-mas banget. juga ya, banyak benar mas-masnya. Oke, jadi partisipasi masyarakat ini ternyata luas lah, Mas Maul lah. Jadi kada cuman bisa masyarakat ini salah satu pengawas lah. Betul. Iklan lah. Dalam pelayanan publik itu ada 3 pengawas itu yang. Oh, pengawasnya lah. Jadi ada pengawas. Apa aja tuh kira-kira? Ya bukan 3 ya. Ada 2 lah, pengawas internal dan pengawas eksternal. Oh, iya, Pengawasan internal itu dilakukan oleh atasan langsung misalnya. Atasannya Dan bujur-bujur. APIP. Apa itu APIP? Pak? Aparat pengawas internal pemerintah. Aparat pengawas internal Ya. pemerintah. Internalnya lah, pengawas Jadi internalnya. pengawasan internalnya itu ada 2 tadi ya, atasan langsung dan APIP. Nah, tetapi di yang sisi yang lain juga ada pengawas eksternal dalam pelayanan publik itu. Ada 3. Yang pertama masyarakat. Iya, yang Oh, berarti langsung masyarakat adalah ini masuk dalam pengawas eksternal pemerintah. Iya. Pelayanan publik. Iya. Jadi ada masyarakat sebagai pengawas eksternal, ada DPR baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga ada ombudsman. Oh, ombudsman Iya, berarti ombudsman. sama kayak masyarakat lah, Betul. masuk dalam pengawas eksternal. Masyarakat tadi menyampaikan menemukan pelayanan publik yang tidak baik sebagai pengawas tadi ya eksternal, mereka juga berhak untuk menyampaikan kepada instansi penyelenggara pelayanan publik, dan itu haknya dijamin oleh Undang-Undang 25 Oh iya, tentang partisipasi pelayanan. masyarakat tadi lah. Nah, ketika ternyata itu pengaduannya atau keluhannya tadi tidak direspon, maka masyarakat boleh menyampaikan melalui pengawas eksternal yang lain, apakah melalui DPR atau melalui ombudsman. Iya. Partisipasi mas-mas atau partisipasi masyarakat termasuk mas tadi lah. Jadi partisipasinya. Nah, biasanya kalau untuk masyarakat sendiri, nih Mas Maulana,
kalau di ombudsman sendiri kan ulun pernah mendengar tuh ngarannya sahabat ombudsman kadang sanak ombudsman jarnya. Nih yang nonton kita nih dan Nah, sama ini langsung ombudsman. berarti bubuhannya ini masuk juga lah harusnya dalam Masuk pengawasan juga eksternal dalam tadi lah. Pengawas eksternal Ha-ha. dan sanak ombudsman. Iya, iya, iya. Jadi di Ombudsman Kalsel kita udah pernah mengadakan beberapa kali angkatan yang masuk dalam bidang sanak ombudsman. Ada dari kalangan praktisi, Iya. ada dari kalangan akademisi, ada dari mahasiswa, pelajar, Iya. ada dari teman-teman difabel. Masuk seberataan Iya. lah. Nah, ini mereka-mereka ini yang sudah pernah kita sampaikan tentang hak-haknya dalam pelayanan publik. Termasuk kami juga pernah menyampaikan ke kalangan kader Posyandu. Oh, iya, iya, iya. Karena mereka-mereka inilah yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat Masyarakat. secara rutin dan itu jelas langsung berhubungan dengan masyarakat. lah. Nah, mereka ini yang kami edukasi agar pesan bahwa masyarakat punya hak dalam pelayanan publik itu sampai kepada masyarakat dan terus disebarluaskan seperti itu. Berarti istilahnya dan sanak nih bisa jadi perpanjangan tangan juga lah Betul sekali. oleh dari ombudsman ke masyarakat. Iya. Nah, ya. Nah, dan sana kayak buhan pian kawa jadi agen perubahan pelayanan publik yang lebih baik jadinya. Jadi jarnya Mas Maulana tadi kada hanya yang ibaratnya bola status kajarnya apa namanya update status, tapi kawa juga melapor ke ombudsman karena dilindungi undang-undang tadi Iya. lah. Ya, ya, ya. Nah, kalau buhan dang sanak nih biasanya melapornya ke ombudsman nih, anak berpartisipasi lawan layanan kita di Banjar nih. Kayak bagaimana caranya? Karena tadi kan ada promokan lagi. Nah, kayak misalnya Kayak Ya. apa cara melapor? masyarakat Ya, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik, baik itu di Kalimantan Selatan maupun barangkali pernah menemukan juga di daerah yang lain, itu bisa Seberataan lah, ya. disampaikan aja ke Ombudsman. Nah, bisa ke sampaikan dan Ombudsman sanakai. RI. Ya. Silakan dicek di website ombudsman.go.id. Go ya. Ya. Government ya. Atau kalau di Kalsel kita bisa langsung menyampaikan melalui datang langsung. Kalau memang jauh tempatnya nggak bisa datang langsung, bisa juga menyampaikan melalui WA atau telepon ke nomor telepon 0811 165 3737. Oh, 3737. 0811 165 3737. Nah, dicatat dan sanak lah 0811 165 3737. Nah, itu untuk Ombudsman Kalsel. Silakan disampaikan di situ. bujur. Tidak harus langsung melapor, barangkali malu Berkisah dan dulu mau lah, ya. bercerita dulu atau berkonsultasi dulu, silahkan. Ya. Itu juga kita layani. Ya berarti kada harus melapor ujarnya, bisa juga berkonsultasi dulu. Dimasuk ke kewenangan ombudsman kada kah? Nah, jangan supan melapor atau jangan supan berkisah lah masalah. Jadi apa aja keluhannya terkait layanan publik kah atau pengalaman layanan buruk tadi bisa pokoknya ke ombudsman. Nah, urang-urangnya biasanya diterima oleh buhan PVL lah kisahnya gitu. Ya, nanti ada di Ombudsman Kalsel itu ada bagian penerima laporan. Oh, beda lompian lah. Kalau tadi Ya, pemeriksaan tadi lah, betul. ya yang gege. Ya Oke. mungkin asik juga nah. Banyak benar sekalinya ilmunya nih dari Mas Maulana nih, hendak mencatat tapi kadang membawa buku tadi. Jadi kita Bukunya, Bu. simpulkan aja lah. Ya, iya. Jadi ternyata partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ini luas tadi lah, Mas Betul. Maula, dan dijamin di dalam undang-undang lah. Undang-Undang 25. Wajib pemerintah melibatkan masyarakat dari baik itu perencanaan, dalam ya penyusunan standar pelayanan, pengawasan, Evaluasi jadinya tadi gelaan. juga boleh melakukan evaluasi dalam bentuk yang macam-macam tadi Iya. lah. Boleh melapor apabila ada keluhan, memberikan kritik dan saran yang Betul. membangun tadi lah dasar masyarakat. Jadi masyarakat ini ternyata partisipasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik Iya. ini ternyata sangat luas sekali. Luas lah ya. Banyak layanan tadi pokoknya beratan layanan tuh kalau dilaporkan ke ombudsman jangan takutan melapor. Nah adakah nih pasan-pasan nih segandang sanak ombudsman beratan yang menonton hari ini? Jurang tuh closing statement. 19 Ya. menit, nah adakah closing statement? Ya. Iya nih. Gasan dan sanak berataan. Gasan dan sanak ombudsman dimanapun berada, kalau kita hendak pelayanan publik di tempat kita lebih baik, Betul. maka silahkan pian harus terlibat, harus ikut
terlibat harus berani menyampaikan apa-apa yang masih kurang. Karena kalau bukan kita yang menyampaikan tentang hal-hal yang masih belum pas tentang pelayanan publik, maka siapa lagi yang akan Ya, peduli? jujur. Siapa lagi yang akan memperbaiki? Kalau instansi penyelenggara pelayanan publik tidak kita berikan masukan, bisa jadi mereka tidak sadar, Iya, sehingga tidak pernah ada perubahan ke arah perbaikan. Mudah-mudahan dengan masukan, kritik, saran yang membangun dari Bu Buan Pian semua, pelayanan publik di wadah kita bisa jauh lebih baik. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Mudahan layanan publik Banua kita jadi lebih baik, masyarakatnya berpartisipasi aktif lawan masalah pengaduan, masalah apa layanan publik tadi lah. Nah, itu kira-kira Bu Ita, jadi semua masyarakat menjadi agen perubahan untuk perbaikan. Karena kalau bukan piannya mengawasi, siapa lagi? Mun kada pian kecewa, kada bapadah, kada tahu orang. Nah, itu bahasanya. Nah, itu kira-kira yang sanak berata anai. Kami terima kasih banyak sudah umpat menonton, menimbrungi podcast kah kisahnya nih podcast Lain kah? podcast ini namanya. Apa bincai tadi lah. Bincai. Nah, bincainya kita tadi mudah-mudahan bermanfaat. Segan bubuhan pian. Ulun Reni Yunita Aryani. Ita Wijayanti. Dan saya Maulana Ahmadi. Terima kasih banyak sudah ikut serta dalam kegiatan bincainya kita pada sore hari ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih dan sanak Sampai berataan. jumpa di episode bincang berikutnya.